Baik. Nanti mohon dibantu jika teman-teman yang belum bisa hadir ataupun terpental bisa diinformasikan terkait kegiatan pada hari ini, begitu. Tapi mudah-mudahan bisa sejenak lagi bergabung dengan kita. Baik, Bunda semua dan suster yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam penggerak. Di awal bulan April ini, tepatnya tanggal 2, pukul 11.14, kita akan ada koordinasi sejenak ya terkait dari kegiatan PSP kita di bulan April, yang kebetulan juga bertepatan dengan tentunya masih masa-masa di mana merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu. Dan mungkin juga ada beberapa sekolah yang ketika tanggal-tanggal tertentu masih dalam posisi libur Idul Fitri atau belum masuk begitu ya. Jadi sehingga kita perlu sama-sama mengkoordinasikan kegiatan di April ini agar terencana dengan baik. Jadi tanggal-tanggal pelaksanaannya sesuai dengan timeline yang ada. Dan juga barangkali Bunda semua punya kegiatan di sekolah, juga termasuk ada kegiatan komunitas, sekolah komunitas ataupun kombel. Nah, barangkali ini yang perlu kita setting supaya jadwal-jadwal yang nantinya di bulan April ini adanya kegiatan sekolah, adanya kegiatan PSP, adanya kegiatan lain-lain tidak saling berbenturan. Begitu Bunda dan Suster. Jadi kita berharap tidak ada benturan-benturan kegiatan gitu kan, sehingga kegiatan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kita akan menginformasikan bahwa pada bulan April ini kita ada dua kegiatan dari program sekolah penggerak yang memang agendanya ada di bulan April. Nah, di bulan April itu apa saja kiranya yang menjadi kegiatan kita? Kegiatan kita yang pertama adalah kegiatan seperti biasa, kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan refleksi lokakarya. Refleksi lokakarya. Saya tuliskan di kolom chat gitu ya Bun ya. Jadi agenda April, agenda PSP April 2024 itu adalah terkait kegiatan refleksi lokakarya. Ya nggak apa-apa Bunda Sundari, monggo sambil berjalan dulu supaya tidak ada maksudnya tidak bahaya gitu ya. Monggo kalau mau dilanjut dulu perjalanannya. Hati-hati di jalan ya Bunda Sri Sundari ya. Pokoknya didengarkan aja, tapi kalau memang agak kesulitan nggak apa-apa Bun, dilanjut dulu perjalanannya. Bunda Sundari dengan Bunda Ella hati-hati di jalan. Nah, agenda PSP April 2024 ini meliputi yang pertama adalah refleksi lokakarya, dan yang kedua adalah kegiatan pendampingan PMO April. Untuk bulan Mei 2024 ini baru kilasan gitu ya, karena yang kita bicarakan akan April. Tetapi di bulan Mei 2024 itu ada lokakarya kepemimpinan 1, dan kemudian yang kedua direncanakan apakah nanti tepat ya di bulan Mei atau di bulan Juni, tapi kemungkinan besar di bulan Mei, yaitu refleksi coaching pengawas ditiadakan. Jadi refleksi coaching pengawas tidak ada, seharusnya kan ada refleksi coaching pengawas satu lagi, yaitu refleksi coaching yang ketiga. Kebetulan pengawas-pengawas kita juga banyak yang pensiun begitu ya, kebetulan. Nah, untuk refleksi coaching pengawas itu ditiadakan, kemudian kegiatan refleksi coaching pengawas itu diganti menjadi kegiatan kunjungan lapangan. Kegiatan kunjungan lapangan ini yang semula setahun hanya satu kali, yaitu pada bulan Desember ya, November-Desember sekitar itu.
Saat ini kemarin dalam Rakortek 2024 di Aston Kartika Grogol itu diputuskan bahwa kunjungan lapangannya itu 2 kali. Nah, kunjungan lapangannya 2 kali itu meliputi di semester ganjil dan di semester genap. Jadi ini yang akan kita informasikan adalah agenda terkait dari PSP di bulan April dan bulan Mei. Sedangkan di bulan Juni nanti kita akan ada kegiatan yang tadinya sudah dibagikan ya di dalam WhatsApp group, namun apabila barangkali kurang tersosialisasikan, mungkin lebih enak kalau disampaikan secara lisan gitu ya, jadi lebih mudah ditangkapnya daripada saya membagikan saja timeline tersebut. Saya akan membagikan layar ya, Bunda izin ya. Saya membagikan layar. Saya bagikan layarnya sebentar. Sudah tampak belum ya, Bapak Ibu? Belum, Pak Adi. Saya dalam perjalanan kelihatannya ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oh, masih dalam perjalanan. Oke, kita tunggu sejenak. Oke. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Masih ada yang belum melihat? Suster sudah melihat ya, Suster ya? Nah. Udah Pak Adi. Ya. Jadi ini adalah poin pendampingan PSP Angkatan 3 kita sampai dengan bulan Juli, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang akan kita jalani adalah refleksi lokakarya, dan untuk refleksi coaching pengawas ini dicoret sehingga nanti tidak ada kegiatan coaching dengan pengawas dapat melakukan kegiatan coaching secara mandiri, tetapi di sini kita tidak memfasilitasi lagi di semester genap. Mungkin nanti akan kita laksanakan lagi refleksi coaching pengawas itu di semester ganjil pada tahun 2024. Nah, kemudian untuk lokakarya kepemimpinan 1 ini adalah di bulan Mei. Kemudian pada bulan Juni kita ada kegiatan refleksi akhir tahun tanggal 22 Juni rencananya. Ini bertempat di SMA Negeri 1 juga. Sementara dari hasil rapat kemarin. Dan kemudian kalau forum pemangku kepentingan BPMP ini adalah kegiatan untuk tingkat dinas dan tingkat BPKP serta tingkat BPMP. Jadi teman-teman nggak ikut di sini ya, tapi di kegiatan lokakarya kepemimpinan sekolah 1 seperti biasa ada kegiatan loka. Dan kemudian ada kegiatan refleksi akhir tahun ini, teman-teman ada di sana, nanti akan hadir juga. Nah, formatnya seperti apa kami belum tahu ya, apakah ini nanti oleh BPMP, apa oleh BPGP, dan untuk sementara itu di SMA Negeri 1. Nah, biasanya ini kalau refleksi akhir tahun itu bersama-sama secara menyeluruh. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini sifatnya adalah untuk fasilitator dan untuk tim BPMP dan Dinas Pendidikan. Jadi fokusnya ada di sini, Bapak Ibu. Dan beberapa kegiatan sudah kita lalui. Kemudian untuk bulan April, karena kita akan ada PMO dan refleksi lokakarya, agenda tanggalnya itu adalah agenda ini, tanggal 15 sampai dengan 20, setelahnya baru PMO, yaitu tanggal 22 sampai dengan akhir bulan. Nah, namun karena kita bertepatan juga dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan kemungkinan besar sekolah-sekolah masih belum aktif liburnya, maka untuk itu kita perlu menyamakan agenda ini agar supaya nanti tidak dadakan, karena kalau sudah liburan kan kita akan banyak hal yang perlu dipersiapkan, apalagi ketika baru masuk liburan. Untuk itu jauh-jauh hari kita akan coba susun skemanya, kalendernya, agendanya, agar kegiatan kita semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang ada, termasuk dengan kegiatan sekolah, kegiatan komunitas belajar, kemudian kegiatan sekolah komunitas begitu. Nah,
Bunda dan Suster, untuk itu saya tutup lagi ya. Itu kurang lebih kegiatannya sudah saya bagikan sebelumnya, tetapi kan belum kita jelaskan seperti ini. Nah, untuk kegiatan refleksi lokakarya dan kegiatan pendampingan PMO yang biasanya kita laksanakan dengan moda secara daring, kita akan coba di kegiatan PMO yang keempat ya kalau nggak salah, dan lokakarya yang ketiga itu di bulan April ini kita lakukan secara luring. Jadi saya akan berkunjung ke sekolah Bunda dan Suster, tetapi ini bukan kunjungan lapangan ya, berbeda. Ini kegiatannya fokusnya adalah tentang pendampingan PMO dan kegiatan refleksi lokakarya. Jadi mohon dicatat gitu ya barangkali bahwa ini bukan kegiatan kunjungan lapangan, jadi tidak sampai harus menyiapkan banyak dokumen yang perlu dilakukan monitoring begitu. Nah, untuk kunjungan lapangan sendiri juga nanti waktunya lebih panjang. Informasinya saya dengar 2 hari ya, tapi ya mudah-mudahan tidak 2 hari, tetapi 1 hari. Kalau kunjungan lapangan 2 hari mabuk juga gitu ya. Kasihan bunda-bunda semua gitu ya. Kita bukan akreditasi 2 hari gitu ya, tapi kemungkinan besar 1 hari penuh, karena dari kegiatan kunjungan lapangan itu ditambah dengan kegiatan pengganti refleksi coaching pengawas itu disatukan jamnya, dijadikan kegiatan kunjungan lapangan. Dan kalau kunjungan lapangan kan juga ada monitoring ya, tidak kebetulan yang kemarin kunjungan lapangan 1 itu tim monitoringnya nggak ketemu sama kita semua, tapi mungkin di kelas yang lain. Nah, Bunda semua izin bahwa untuk kegiatan PMO saya akan bagikan filenya. Selamat datang Bunda Sonya, apa kabar? Sehat selalu. Mudah-mudahan anaknya sudah sembuh juga ya. Puji Tuhan sudah Pak Adi. Ini emaknya yang lagi kurang sehat. Ya, Bunda Sonya juga sembuh. Bunda di sekolah tadi? Ya. Di sekolah masih masuk kami Pak Adi. Terakhir tanggal 5. Ya. Tanggal 5 ya. Oke. Saya ada obat itu nanti kalau Bunda mau, obat ditetes buat mineral gitu ya, kesehatan. Oh. Matur nuwun Pak Adi. Nanti kan sebentar lagi saya datang ke sekolah ya. Dan ya, jadi Bunda Sonya kita baru mulai juga terkait. Kok suaranya kecil? Ya, Bunda Sonya kita baru mulai juga kegiatan kita baru sekitar 10 menit. Kita sebenarnya agendanya kurang lebihnya hanya 30 menit hari ini, Bun, untuk koordinasi. Jadi tadi kita menginformasikan bahwa kegiatan PSP kita untuk bulan April, Mei, dan Juni begitu Bunda Sonya. Nah, paling tidak walaupun sudah kita bagikan, namun kan belum disampaikan secara koordinasi seperti ini gitu ya. Jadi kita sampaikan secara koordinasi bahwa kegiatan kita sekali lagi saya tampilkan karena belum lengkap ya, tadi tidak ada Bunda Sonya. Kegiatan PSP kita yang akan kita lalui di bulan April, Mei, dan Juni kurang lebihnya adalah ini Bunda Sonya dan Bunda semua sekali lagi. Untuk bulan April kita ada refleksi lokakarya yang direncanakan tanggal 15 sampai dengan 20 April. Dan kemudian ada lokakarya kepemimpinan 1 tanggal 18 Mei 2024. Dan kemudian ada refleksi akhir tahun tanggal 22 Juni 2024. Jadi nanti dari Mei ke Juni ini jaraknya agak lama lagi ya ketemunya dengan refleksi akhir tahun dan hanya 1 kegiatan. Dan di bulan Mei ini ada 1 kegiatan yaitu lokakarya kepemimpinan sekolah 1. Kemudian untuk PMO sekolah, jadi di bulan April ini kita ada 2 kegiatan yaitu refleksi lokakarya tanggal 15 sampai 20 April dan bulan Februari yaitu bulan April yaitu setelahnya, setelah refleksi lokakarya. Jadi sekitar 24 April sampai akhir bulan. Nah, untuk refleksi coaching ini dicoret. Kenapa? Karena refleksi coaching dengan pengawas yang biasanya Bunda dan Suster ketemu sama pengawas, lalu kemudian melaksanakan coaching, apakah secara daring, kemudian TK Damai juga secara luring kemarin dengan pengawas. Nah, kegiatan ini ditiadakan, dikosongkan, dan
dimungkinkan, bukan dimungkinkan sih, memang sudah fix, yaitu tanggalnya saja yang belum pasti ya. Kalau ini kan tanggal 6 sampai 9 Mei. Jadi ada kegiatan pengganti daripada refleksi coaching, yaitu kegiatan kunjungan lapangan. Nah, kegiatan kunjungan lapangan yang semula hanya setahun satu kali, yaitu di bulan November-Desember pada rapat Rakortek, rapat koordinasi teknis di Aston tanggal 26 sampai dengan 30 Februari kemarin. 30 Februari kemarin itu diputuskan bahwa untuk kegiatan coaching pengawas diganti menjadi kunjungan lapangan, sehingga setiap semester Bapak Ibu akan mendapatkan kunjungan lapangan. Nah, dalam kunjungan lapangan tersebut juga ada monitoring dari BPGB, tetapi untuk yang tahun sebelumnya kita nggak kebagian monitoring karena tim monitoringnya ke tempat yang lain. Tapi mungkin kelihatannya di semester ini akan kebagian ya, karena kalau tahun kemarin di semester kemarin nggak dapat ya berarti kita akan dapat di tahun ini gitu ya. Sama seperti di kelas kita, ketika kita dapat di monitor di loka 1 dan loka 2 dan loka 3 kalau nggak salah, di loka 4, 5, 6 tidak ada tim monitoringnya misalnya seperti itu. Nah, baik, untuk itu karena kita masuk masa Idul Fitri, hari raya, yang kalau seandainya nanti ini direncanakannya pada saat liburan kan akan mengganggu Bapak Ibu ya, mengganggu Bunda semua gitu ya. Jadi sebelum liburan ya kita tuangkan waktu sejenak 15 menit ya untuk merencanakan ini. Tentunya ketika kita merencanakan, tentunya harus selaras dengan kegiatan sekolah, kemudian juga kegiatan-kegiatan Bunda lainnya, kegiatan keluarga, kegiatan sekolah, dan kegiatan yayasan, serta juga tambah lagi saat ini kan ada kegiatan komunitas belajar. Nah, kegiatan komunitas belajar juga tetap berjalan sesuai dengan harinya. Jadi jangan sampai kegiatan kombelnya tidak berjalan gitu ya. Jadi silakan berjalan saja, misalnya seminggu satu kali ya, biarkan kombelnya berjalan seminggu satu kali, jadwalnya apa. Nah, di sisi lain ada kegiatan yang juga ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terkait sekolah komunitas ya, dengan SK yang diterima oleh Bunda semua, dan kemudian kemarin dikejar dengan laporan serta membuat program, yaitu juga jangan diabaikan karena teman-teman di lapangan membutuhkan kehadiran Bunda sebagai fasilitator untuk sekolah-sekolah dampingan ataupun sekolah komunitas belajar. Jadi teman-teman yang berada di bawah koordinasi Bunda-Bunda sebanyak 10 sampai berapa sekolah gitu ya, 12 atau 15 sekolah, tapi kebanyakan koordinasi dengan baik. Nah, jadwal tersebut tentunya kita sesuaikan kembali. Kemudian Bunda, ini saya akan membagikan satu link. Linknya itu adalah terkait link di mana nanti semua dokumen terkait kegiatan PMO kita sebelumnya, seperti biasa saya akan bagikan ya. Biasanya kan saya bagikannya itu di WhatsApp group gitu ya, saya taruh di deskripsi. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti itu menyusul. Yang penting saat ini dapat dikonsolidasikan dengan bunda-bunda semua. Nah, ini saya bagikan, nanti dapat dilihat. Ini saya akan bagikan juga di kolom chat. Di kolom chat saya bagikan ya, kegiatan kita juga sudah ada di sana, agenda April, agenda Mei, dan di sini ada draft untuk laporan PMO. Isinya adalah laporan daripada PMO 1. Nah, ini laporan dari PMO 1 saya sudah bagikan. Sudah saya bagikan ya, Bun ya. Nah, jadi dari PMO 1 tersebut ada file rekaman, kemudian ada file-file terkait dengan topik-topik yang Bunda pilih untuk diimplementasikan dan untuk menjadi fokus kita bersama membenahi di sekolah kita masing-masing gitu ya, PMO 1, PMO 2, PMO 3, dan PMO yang keempat. Nah, kemudian di bulan April ini kita masuk PMO yang ke-5. Jadi PMO kita nanti ada lagi itu di bulan Juni ya, ada lagi di bulan Juni sesuai dengan timetable tadi. Dan di bulan Juni kegiatan kita nanti adalah untuk PMO dan refleksi akhir tahun. Nah, kemudian untuk kegiatan PMO ini karena ada keterkaitan dengan kunjungan lapangan di bulan Mei ya, kita kan bulan Mei ada kegiatan kunjungan lapangan, dan tentunya ada banyak hal juga yang perlu disiapkan, dokumen-dokumen yang kita perlu siapkan terkait kurikulum Merdeka yang barangkali masih belum lengkap atau masih ada kendala gitu ya. Bunda semua punya kesempatan untuk
berdiskusi ataupun berkomunikasi pada saat kita bertemu di kegiatan PMO April dan refleksi lokakarya. Nah, untuk semua kegiatan PMO yang 1, 2, 3, 4 itu sudah ada di draft yang saya bagikan di kolom chat. Nanti juga akan saya bagikan di WhatsApp maupun di deskripsi. Saya akan bagikan di sana semua kegiatan yang sudah kita lalui, yang terutama kegiatan PMO. Nah, kegiatan PMO ini apa-apa saja yang, apakah sekarang sudah terdengar Bapak Ibu? Nah, kegiatan PMO yang sudah dilalui tadi, catatan-catatannya, instrumennya yang sudah diisi, sudah sama-sama kita bahas, itu nanti diperhatikan kembali dan realisasinya apa, itu dapat dipenuhi dan kemudian bukti-bukti daripada realisasi PMO 1, PMO 2, PMO 3 bisa dihadirkan. Nah, kita di bulan April ini masuk di PMO yang keempat. Ya, PMO yang keempat. PMO yang keempat ya, betul ya. Sebentar saya lihat dulu PMO yang kelima ya. Maaf. PMO yang kelima ya, PMO yang kelima. Mohon maaf, PMO yang kelima. Dan nanti di bulan Juni itu adalah kegiatan PMO yang ke-6. Nah, pada PMO yang kelima dan refleksi lokakarya yang ketiga, kita akan melaksanakannya secara modanya luring ya Bun, walaupun tadi tertulis di sana adalah daring, tetapi kita akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan pendampingan refleksi lokakarya dan pendampingan PMO secara luring. Jadi juga dalam rangka menyiapkan Bapak Ibu dalam kunjungan lapangan di bulan Mei ya. Nah, untuk kegiatan PMO ini seperti biasa saja, seperti kita melakukan daring, jadi jangan dibuat sulit-sulit gitu ya. Nanti dibaca kembali dokumennya, apa sih yang saya rencanakan, apa sih yang kita rencanakan, rencana tindak lanjut yang kemarin di PMO dan perlu ditindaklanjuti, nanti kita siapkan, lalu kemudian siapa PIC-nya, dikonfirmasi lagi, dan kemudian sudah sejauh mana hal tersebut terrealisasi, dan kemudian bagaimana cerita yang ada di dalam kegiatan PMO tersebut. Nah, metode yang digunakan pada saat PMO ke-5 ini, kita menggunakan PMO mode luring, dan refleksi lokakarya juga sama, modenya adalah mode luring. Kalau refleksi lokakarya pasti ada hubungannya dengan lokakarya. Dan kita lokakarya 3, artinya lokakarya 1 kombel 1, lokakarya 2 kombel 2 ya, maksudnya dari yang kemarin kita sudah laksanakan pada lokakarya yang ke-5 dan ke-6 gitu ya, kombel 1 dan kombel 2. Nah, untuk lokakarya ini nanti akan direfleksikan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan terkait lokakarya. Bunda-bunda semua masih ingat ya ketika mengisi LK1, LK2, LK3, dan LK4. Nah, LK1, LK2, LK3, LK4 di kombel 1 dan kombel 2 dilihat kembali, dan kemudian sejauh mana hal tersebut sudah diimplementasikan di lapangan, bukti-bukti kegiatannya, kemudian bagaimana kegiatannya yang direfleksikan. Nah, kemudian ketika nanti kegiatan refleksi lokakarya ini kita laksanakan, Bunda semua, saya akan berkunjung, jamnya juga, waktunya, tanggalnya itu silakan Bunda tentukan. Nanti saya bagikan linknya lagi supaya kita sama-sama bisa menyusun jadwal di sana dan bisa menyesuaikan dengan hari kegiatan yang berjalan. Nah, ketika Bunda nanti kita melaksanakan kegiatan refleksi lokakarya tersebut, nanti kita akan melakukan perekaman juga. Jadi mode yang akan kita gunakan, saya tidak akan merekam menggunakan kamera gitu ya Bunda, kan kalau pakai kamera misalnya kita rekam pakai kamera handphone gitu, takutnya nggak muat memorinya gitu ya, nggak kuat gitu memorinya, tidak sanggup untuk melakukan penyimpanan ataupun rekaman, sehingga kita akan melakukan kegiatan luring ini secara blended itu orangnya ada, tetapi perangkat yang kita gunakan ini, perangkat laptopnya yaitu perangkat saya, akan tetap saya gunakan untuk melakukan record. Kemudian yang berikutnya nanti akan ada satu laptop lagi, bisa juga laptop kepala sekolah, bisa juga laptop saya bawa 2 gitu, nanti saya arahkan ke Bunda dan guru-guru. Jadi nanti dalam proses ini kita akan
menyiapkan meja rapat gitu ya, meja rapat ataupun meja untuk kita berkoordinasi itu bisa kita arahkan. Maksudnya mejanya ada yang kamera ke Bunda semua, terus kemudian ada kamera yang memang laptopnya menghadap ke saya gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan rekaman dan di situ juga kita perlu antisipasi karena takut suaranya bergaung gitu ya, suaranya masuk ke dalam laptop yang satunya. Nanti kita akan menggunakan headset seperti ini untuk dimasukkan ke laptop, dan yang satunya juga akan menggunakan headset juga dimasukkan ke laptop yang satunya, tetapi suaranya di mute gitu kan, jadi hanya menggunakan satu suara di sini. Nah, ini untuk melakukan metode melakukan perekaman saja, tetapi bisa juga nanti menggunakan kamera pun juga tidak masalah. Saya bisa membawa kamera dari rumah itu yang khusus untuk merekam gitu, bukan kamera ini. Nanti kita akan melakukan kegiatan tersebut dengan perekaman. Nah, kemudian selain tadi disiapkan terkait PMO-nya, terkait bahan-bahan refleksi lokakaryanya, ketika saya berkunjung, saya tidak akan mengganggu jam pembelajaran dari anak-anak. Jadi saya walaupun datang misalnya jam 8:30 begitu ya, kurang lebih jam 8:30, saya tetap akan menanti pembelajaran selesai, Bapak Ibu, Bunda dan Suster, pembelajaran dengan anak-anak selesai dahulu semuanya, dan Bunda semua bisa beres-beres dulu sampai semuanya aman, clear, baru kita lakukan kegiatan PMO dan kegiatan refleksi lokakarya. Tetapi silakan Bunda semua enjoy saja seperti biasa. Saya juga tidak akan masuk ke dalam kelas karena bukan kunjungan lapangan ya. Kegiatan kita adalah PMO dan refleksi lokakarya. Jadi saya hanya akan datang, kemudian kita sesuaikan menunggu jadwal dari kegiatan PMO ataupun refleksi lokakarya secara luring. Nah, ini paling mohon dibantu disiapkan tempatnya agar enak dan nyaman gitu ya. Teman-teman di sekolah juga bisa mengikuti dengan baik dan tidak perlu menyiapkan apapun yang aneh-aneh gitu ya. Teman-teman yang misalnya bawa makanan dari rumah, silahkan bawa makanan dari rumah. Beli di kantin, silahkan beli di kantin. Saya juga akan upayakan bawa makanan sendiri dari rumah gitu. Jadi kalau memang misalnya ada jam makan bersama, ya sudah bawa makanan sendiri aja masing-masing ya. Makanan dari guru-guru yang dibawa dari rumah, kemudian kepala sekolah dan sebagainya. Tidak perlu menyiapkan hal-hal yang terlalu merepotkan. Ini kegiatan PMO dan kegiatan refleksi lokakarya. Jadi kita melaksanakan kegiatan apa adanya seperti kegiatan daring dan tidak perlu membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sambutan-sambutan yang untuk tamu dan sebagainya, itu tidak perlu dilakukan ya. Jadi silahkan saja, pokoknya Bunda semua kegiatannya seperti biasa. Saya juga akan hadir seperti biasa, datang, dan kemudian kita akan memulai kegiatan PMO setelah selesai. Dan monggo teman-teman juga monggo bawa botol minum dari rumah, ini saya juga akan bawa botol minum dari rumah gitu ya, dan juga semuanya. Jadi kita teks sebelum saya membagikan linknya, kira-kira ada pertanyaan tidak Bapak Bunda dan Suster? Jadi kita bisa susun sama-sama kegiatan jadwal kita hari ini supaya tidak ada bentrokan dengan kegiatan di sekolah, tidak ada bentrokan dengan kegiatan di Kombel, tidak ada bentrokan di kegiatan di sekolah komunitas, dan tidak ada bentrok jadwal dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya murni datang ke sekolah Bunda terkait kegiatan PMO dan refleksi lokakarya, dan kalaupun pada saat saya berkunjung ada hal-hal yang perlu disiapkan untuk kunjungan lapangan gitu ya, karena ada kegiatan kunjungan lapangan di bulan berikutnya yaitu bulan Mei, apa-apa saja yang perlu disiapkan, memerlukan masukan, bertanya, diskusi, silakan ya, jadi dipersilakan. Tapi sekali lagi mohon jangan repot-repot dengan hal-hal yang tidak terlalu menjadi titik berat ketika saya berkunjung ke sekolah Bunda dan Suster semua ya, itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan Bunda dan Suster, monggo. Ya Pak Adi, maaf saya mau bertanya dulu Pak, terkait tadi yang untuk kegiatan ini, maaf melenceng dari bulan April ya Pak ya. Saya tanya untuk bulan Juni nih Pak. Untuk tanggal 22 itu apakah masih bisa dirubah nggak itu Pak? Kalaupun misalnya nggak bisa, apakah nanti bisa diwakilkan gitu Pak? Kegiatan refleksi akhir tahun ya. Nah, betul Pak. Kegiatan
refleksi akhir tahun ini itu tanggal sementara pun belum ada informasi. Siapa tahu ada perubahan ya, seperti Lokakarya kemarin digeser kan. Oh gitu, berarti masih ada kemungkinan untuk berubah ya Pak ya? Kemungkinan untuk berubah baik waktu dan tempat. Oke. Terima kasih Pak, cuma itu aja. Mudah-mudahan ya Bunda, mudah-mudahan ya. Ya, 22 itu biasanya pembagian rapot tuh Pak Adi. Oke Bun. Ya. Apa nanti tanggal 22 itu kan agenda resmi secara provinsi ya, artinya kan bukan hanya Jakpus 3 saja, tapi secara menyeluruh. Nanti pelan-pelan ketika mendekati hari juga akan saya sampaikan bahwa ini ada kendala seperti ini. Tapi kalau nanti dari pihak BPKB tetap menyelenggarakan tanggal 22 ya, nanti kita coba bagaimana koordinasinya. Kalau misalnya kepala sekolah boleh digantikan atau tidak, kan kegiatan refleksi akhir tahun itu kan bukan kegiatan Lokakarya ya, tapi bagaimana mungkin kegiatannya itu lebih kepada merefleksikan semua kegiatan PSP di akhir tahun pendampingan selama 1 tahun ya. Coba nanti kita diskusikan apakah jadwalnya juga kita komunikasikan ya, mohon maaf nanti saya komunikasikan apakah nanti juga tidak sesuai tanggal tersebut, bisa juga sebelumnya atau setelahnya, karena dari kemarin juga banyak tanggal yang bergeser. Dan kemudian juga mudah-mudahan itu tadi tidak tabrakan dengan jadwal rapotan dan sebagainya. Kalaupun dia terpaksa tidak bisa, maksudnya kepala sekolah harus tidak bisa menghadiri, apakah boleh digantikan gitu ya, karena kan bukan kegiatan loka. Kalau kegiatan loka kan substansinya jelas tidak dapat digantikan. Nah, barangkali nanti kalau kegiatan refleksi Lokakarya KP-nya yang bisa berangkat semua ya menggantikan kepala sekolah ya apa gitu ya, misalnya kalau yang gurunya banyak, kalau yang gurunya sedikit ya kasihan juga gitu ya, akan repot juga gitu. Baik, ini Bun, silakan monggo, ada pertanyaan lagi sebelum saya tampilkan. Satu lagi Pak Adi, maaf Pak Adi, untuk yang kegiatan refleksi Lokakarya, itu kalau nggak salah kan Darul Mukmin berbarengan dengan TK Lamuel ya kalau nggak salah Pak. Oh iya, jadwalnya. Iya. Ini akan kita sama-sama bahas benar ini. Iya, maksud saya apakah bisa ditentukan, maksudnya dari sekarang gitu, apakah nanti kunjungannya Bapak di sekolah mana gitu, karena kebetulan tanggal 19 itu kalau nggak salah jadwal itu saya masih libur itu Pak Adi. Ya, siap Bun, siap. Oke. Kita bahas ya. Iya baik Pak Adi. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan fokus kepada kegiatan refleksi Lokakarya dan PMO kita ya Bun. Kita langsung saja ya, supaya menghemat waktu kita. Saya bukakan saja, dan kemudian saya bagikan linknya juga kepada Bunda semua. Saya sudah bagikan di dalam WA Group, tetapi kita sama-sama bahas kembali. Saya ulang bagikan kembali ya. Saya bagikan di kemari ya, di kolom chat ya. Dan juga di WhatsApp Group saya bagikan lagi. Ini dari Bu Sundari belum hadir, saya takutnya bentrokan dengan TK Aisyah nih. Ya, ini sudah saya buka di sana. Bunda dapat melihat file dari Google Sheet-nya. Saya bagikan supaya bisa editor dulu ya, editorial. Coba saya cek dulu apakah Bunda dan Suster semua udah dalam mode editor. Mode editornya, oh sudah ya. Jadi di sini bisa mengedit jadwal ya. Jadi bisa mengedit, dan kemudian saya juga bagikan lagi kemari. Ya. Ini adalah link di mana kita akan melakukan perencanaan kegiatan refleksi Lokakarya dan pendampingan PMO ya, Bunda semua. Jadi ini yang akan kita isi sama-sama pada hari ini, dan saya sudah konfirmasi kepada BPKB kemarin di dalam kegiatan FKK, Forum Komunikasi dan Koordinasi Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak dan FSP DKI Jakarta. Ini sudah saya laporkan kalau modenya adalah secara luring gitu ya. Jadi modenya ini sudah kita laporkan, modenya secara luring, dan juga dalam rangka mempersiapkan kunjungan lapangan di bulan Mei. Baik, Bunda semua bisa masuk sama-sama ke filenya. Saya berharap si Bunda Sundari juga bergabung gitu ya di
kita semua. Jadi saat kita menyusun ini kita nggak bingung gitu ya, nanti kalau tiba-tiba ada yang bentrok lagi jadwalnya, kita bisa clearkan terlebih dahulu. Nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan apa terkait kegiatan yang lain boleh. Sudah terlihat ya Bun ya? Sudah Pak Adi, izin Pak Adi. Ya, boleh. Ini untuk kegiatan apa ya? Apa ini kunjungan lapangan atau lokakarya Pak? Refleksi lokakarya dulu Suster. Yang refleksi lokakarya, iya Pak. Ini dimulainya itu mulai tanggal 17 sampai tanggal berapa ya Pak? 25? Jadi selama 2 minggu itu kita akan melaksanakan kegiatan dari refleksi lokakarya dan pendampingan PMO, begitu Suster. Nah, namun kita pisahkan minggunya gitu kan. Maksudnya pisahkan minggunya itu refleksi lokakarya selesai dulu, baru kemudian pendampingan PMO. Takutnya refleksi lokakarya terus kemudian PMO nanti jadwalnya jadi nggak beraturan gitu Suster. Tapi kalaupun terpaksa nggak masalah sebenarnya gitu. Iya, setelah saya lihat jadwal saya itu tanggal 17, 18, 19 itu enggak bisa Pak Ade. Saya ada kegiatan sekolah. Jadi paling saya itu bergesernya itu ke 23 apa 23 Pak Ade. Sementara 25 sudah ada lagi kegiatan satu lagi. Kegiatan apa itu ya? 25. Gimana itu Pak ya? Baik. Kita buka kalender ya Suster, saya juga membuka kalender nih bulan April. Nah, untuk bulan April ya. Bulan April. Okay. Awalnya planningnya itu tanggal 18 Pak Ade. Itu kami nggak bisa untuk persiapan acara sekolah tanggal 19. Baik. Bisa nggak ya Pak Ade? Kalau 23. Tanggal berapa? 23 Pak Ade. Apa kelamaan? 20 April. Coba ya Suster ya. 23 April kita susun di sini karena nanti ada. Iya Pak. Ya sementara PMO-nya lah. Iya 23, PMO-nya 25. Lalu pertanyaan saya juga, PMO-nya itu sampai tanggal berapa Pak Adi? Bisa nggak ya ada jeda gesernya gitu? Untuk jeda geseran ya? Iya Pak Adi, biar jangan dekat banget. Iya. Untuk geseran ya, geserannya ya nanti Suster bisa menggeser di sekitar, nggak apa-apa geserannya tukeran aja sama teman-teman yang lain Suster. Oh ya itu kan ada 30, aku di 29, aku di 26 deh Pak. 29 kosong itu Pak Adi. 29. Ya, oke 29, baik 29. Kita coba dulu ya Suster. Oh iya benar, 29. Ya, 29 hari Senin Suster, itu masih belum ada yang ngisi kok. Iya. Terima kasih, Pak Adi. Bunda dan Suster, sekali lagi pada saat kegiatan PMO ini, ya, misalnya begini. Lagi putus-putus tadi. Misalnya begini, kegiatan PMO-nya kita mulai pukul 12:30 gitu ya, 12:30 sampai 2:30. Walaupun saya datang misalnya pada pukul 9 gitu ya, melihat sekolah gitu ya dari dekat gitu ya. Suster tidak perlu harus saya ada di ruangan Suster ataupun Suster bersama saya ataupun seperti apa, nggak apa-apa gitu. Jadi tetap pada kegiatan tersebut intinya PMO dimulai di sekolah Andreas misalnya pukul 12:30 sampai pukul 3 gitu ya, karena kan PMO itu 3 JP ya, jam 12 sampai jam 3 gitu ya. Nah jam 12 sampai jam 3 kurang lebihnya. Nah, kita nanti kompres menjadi 45 menit kali 3. Nah berarti misalnya pukul 12 sampai 2:30. Ya sudah, pukul 12 walaupun saya datang pukul 9, Suster nggak boleh abaikan saya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya tidak akan mengganggu aktivitas pembelajaran dan apapun yang ada di agenda sekolah. Kalau misalnya pada tanggal, mohon maaf Suster, tanggal 17,
17, 18, 19, suster ada rapat yayasan, rapat-rapat aja. Walaupun saya hadir, rapat saja silakan. Rapat orang tua, silakan rapat saja. Pokoknya jam dimulainya PMO adalah sama seperti kayak kegiatan daring, walaupun dilaksanakannya secara luring. Nah, tapi paling saya perlu menyiapkan perangkat kan ya beberapa, sehingga saya akan menyeper waktu, misalnya kalau seandainya kita memulainya jam 12 sampai jam setengah 3 gitu ya, 45 menit kali 3 gitu kan. Nah, saya akan menyiapkan perangkat tester dan sebagainya 20 menit sebelumnya. Jadi pukul setengah 12 saya sudah masuk ruangan lalu menyiapkan kamera dan sebagainya. Begitu, Suster. Untuk yang lainnya saya tidak akan mengganggu jamnya Suster, jadi jangan terbebani. Jadi kalau ada kegiatan ya nggak apa-apa, kegiatan aja supaya nggak bentrok. Bagaimana ya? Jamnya saya tetap pukul 12.00 sampai jam 3 gitu, Suster. Siapa Ade? Sehingga tidak harus misalnya 23 April, 29 April. Misalnya kegiatan Suster di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu pagi semua. Lalu kalau saya datang bentrok gitu kan. Jangan seperti itu, Suster, nggak apa-apa. Jadi abaikan saja yang paginya, anggap aja saya nggak ada gitu. Itu, Suster. Jadi boleh pukul 12 sampai pukul 3. Tapi kalau 12 sampai pukul 3 kan udah dekat banget sama guru-guru mau pulang gitu ya. Jadi paling pukul 12 sampai setengah 3 lah, supaya nanti nggak guru-guru tabrakan mau menyiapkan pulang dan sebagainya. Kecuali memang ada sekolah yang secara khusus mau terkait kunjungan lapangan bahan-bahan yang belum siap dan sebagainya, monggo gitu ya. Hari itu mau di-fullkan silahkan gitu. Di-fullkan tapi tetap dengan pembelajaran kepada anak-anak tetap dilayani. Baik, dari Suster dulu bagaimana, Suster? Apakah tetap 23 April atau mau tetap di sekitar tanggal 17, 18, 19 tapi skemanya saya pukul 12 siang? 23 aja Pak, soalnya kegiatannya pas sama orang tua, takutnya nyambung lagi nanti nggak enak jadi dengan Pak Adi. Baik, 23 April 2020. Iya, Pak. Baik. Jamnya jam berapa, Suster? 23 April. Ini Pak Adi ini dengan guru ya semua ya Pak Adi? Ya, seperti biasa untuk PMO. Ini semua dengan guru. Ya. Kalau dengan guru paling bisa joinnya itu jam 12 Pak Adi. Jam. Ya. Itu pun masih ada ngajar lagi, nanti akan usahakan jam 12 Pak Adi. Kalau yang masih ngajar biarkan mengajar, Suster. Kelas-kelas yang masih mengajar. Oke, baik Pak Adi. Ya kan nggak semua kelas, ada kelas yang sedang mengajar. Yang sedang mengajar biarkan tetap mengajar ya, Suster ya. Iya, baik Pak Adi. Fokus kepada komite pembelajaran 2 orang plus Suster dan tambahan beberapa guru. Guru-guru yang mengajar silakan tetap mengajar saja. Ya Pak Adi. Nah, baik, jadi kegiatannya akan tetap mulai jam 12 ya, Suster, untuk di TK Santo Andreas. Jadi saya hanya minta spare waktunya di 20 menit atau 15 menit sebelumnya, paling nanti di ruangan mana gitu yang tentunya ruangannya ya, lokasi tempatnya perlu saya tambahkan. Ruang. Supaya nanti saya nggak nyasar nyari ruangnya. Ruang mana gitu. Kira-kira gitu kan, ruang mana. Kira-kira di ruang mana, Suster? Ruang guru atau ruang kelas atau ruang kepala sekolah? Ini ada rekaman ya Pak Adi ya? Record ada. Ya? Ada, saya rekam. Pak, boleh menyusul nggak ya? Saya apa dulu? Oh, boleh. Ya, soalnya kan harus sepi gitu ya Pak Adi. Iya, baik. Ya, perlu merenung dulu ya, Suster, nggak apa-apa ya. Iya, maksudnya ada beberapa ruangan saya sambilan nanya informasinya Pak. Gitu. Iya. Jangan terlalu terbebani ya, Suster ya. Kalau memang ya, ruangan Pak. apapun bagi saya jadi gitu ya, nggak perlu harus pakai ruangan yang aneh-aneh gitu ya. Nggak perlu pakai ruangan-ruangan yang istimewa gitu ya. Maksudnya pakai ruangan apa aja boleh, ruangan Suster pun boleh gitu ya. Ruang tamu Suster juga boleh, yang penting bisa dipakai untuk duduk bareng gitu ya, Suster. Siap Pak Adi, makasih Pak Adi. Ya, nggak perlu disetting-setting gitu ya. Baik, Suster, tanggal 23 dan 29 April pukul
kumpulnya pukul 12. Saya akan warnai terlebih dahulu warnanya. Nah, Suster saya warnain warnanya, ini warna oranye kali ya. Artinya suster fix di sini. Mudah-mudahan suster tidak berubah ya untuk tanggalnya ya suster. iya Pak Adi. Amin. Yang selanjutnya TK Damai Pak. ke TK Damai. TK Damai Pak. Tanggal 18 ya Pak. TK Damai di PMO-nya tanggal 18 ya Bun. 18 ya. April. Jamnya jam 12. Tempat jamnya sama ya. Jamnya itu hanya untuk ini aja ya, keperluan kita saja. Tetapi secara ini harinya hari tersebut ya. Jadi saya tidak akan menyebut jam. Di ruang guru saja. Di ruang guru Pak. Kemudian untuk PMO-nya? Tanggal 30 oke. Jamnya sama ya Bun. Iya, iya. Oke, kita blok dulu ya. Udah Margareta warna biru nggak apa-apa ya? Ya. Baik, Bunda Sonya, monggo. Sudah fix Pak Adi. Tanggalnya tidak ada perubahan. Pak Adi suaranya hilang. Tidak ada perubahan. Baik, Bunda Sonya saya warnai. Mudah ya Bunda Sonya ya. Monggo Pak Adi. Di ruang kelas aja ya Pak Adi. Tadi aku juga di ruang kelas Pak Adi. Bertanya. Baik, ini dimanfaatkan kesempatan kita ketemu 2 kali ini ya Bunda dan Suster. Kalau ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi ataupun perlu kita lakukan praktik baik lagi bersama-sama, boleh ya gitu ya. Jadi mau keluar dari jam ini misalnya, oh TK Lemuel udah selesai dari jam 11, kita mulainya jam 11, yuk 1 jam pertama mau membahas masalah dokumen gitu ya, dokumen yang lain ya nggak apa-apa. Tapi di pembahasan dokumen tidak saya rekam, tapi di kegiatan yang kita rekam, kita record, nanti adalah tetap kegiatan PMO dan refleksi lokakaryanya gitu. Oke Pak Adi. Terima kasih. Kita masih membutuhkan data dari Bunda Ella dan dari Bu Sundari ini. Pak Adi, aku waktunya belum. Oh ya, waktunya Tanggal belum. 30. Iya. Ya, ini yang tanggal 29-nya belum ya, Suster. Waktunya belum dua-duanya ya, Suster ya. Kalau Bunda Sonya 12 juga ya, sama ya? Iya Pak Adi. Jam 12. Bunda Sonya Aku waktunya jam 12. Pak Adi jam 12 tadi planningnya. 12 ya? Bunda Sonya sama ya? Suster sama Iya. ya? Iya, Jam Pak Adi. 12. Biar ada rehat dulu gurunya Pak Adi. Ya. Anak-anak selesai jam 11 kan. Ya, nanti kalau ada yang telat-telat belum dijemput biasanya 15 menit gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kalaupun nanti mau metodenya dirubah, saya dengan Bunda Sonya di ruangan kepala sekolah, guru-guru tetap di ruangan kelas, boleh ya Bunda Sonya ya, kan kita melakukan blended gitu ya, jadi nggak masalah. Oke, baik Pak Adi. Bunda Sonya sudah, Bunda Margareta sudah, Suster sudah. Oke. Baik, kita menunggu Bunda Sundari dengan Bunda Ella ya. Bunda Ella tadi masih dalam perjalanan. Saya tidak tahu apakah Bunda Ella nanti sebentar lagi bisa bergabung di dalam filenya. Tapi nggak apa-apa, monggo nanti sisa Bunda Ella dan Bunda Sundari dapat melengkapi. Paling tukar-tukaran jadwal antara TK Darul Mukmin dengan TK Aisyah. Mudah-mudahan tidak berbenturan. Gitu. Baik, Iya, Bunda, Pak Adi. Bunda ada pertanyaan? Oh iya, oke Bunda Ella silakan. Itu tadi sekilas saya lihat untuk kegiatan PMO
Itu bisa dirubah ya Pak ya? Untuk tanggal 25 bisa nggak itu Pak? PMO-nya di tanggal 25 ya Bunda Ella. Tanggal 25. Ini saya pegang kalender nih. 25 ya. 25 April 2024. Oke. Terus sama refleksi lokakaryanya tanggal 20 bisa nggak Pak? Tanggal 20 hari Sabtu. Iya Pak. Bunda Ella guru-gurunya sanggup tidak? Ini kebetulan lagi ada guru-guru di sini, makanya saya tanyakan ke guru-guru. Bisa hari Sabtu. Insya Allah bisa hari Sabtu Pak. Baik. Karena tanggal 17 itu masih suasana Lebaran katanya. Baik, ya. Saya agendakan 20 April ya. Tapi jangan menjadi beban ya kalau nanti Bunda Ella ada perubahan, info ya. Baik Pak Adi. 20 April 2024. Jamnya jam berapa, Bun? Pagi atau siang? Pagi aja. Pagi aja Pak, jam 9 Pak. Jam 9 sampai selesai ya. Oke, ini hanya buat perkiraan jam saja ya Bun. Saya tidak memakai jamnya karena harinya yang saya gunakan. Ruang kelas ya. Baik. Kalau untuk yang tanggal 25 April jam berapa Bun? Untuk yang tanggal 25 April jam 11 aja. Jam 11 Pak. Ya. Iya, untuk PMO. Luring semua. Apa-apa nanti ini juga boleh lesehan di depan kelas juga nggak apa-apa ya Bunda Ella ya, dibikin santai aja ya Bun. Pokoknya acara santai saja, jangan formal ya. Baik Pak Ade. Lesehan aja di depan kelas juga nggak apa-apa. Baik, untuk Bunda Ella sudah, tinggal Bu Sundari. Mudah-mudahan nanti Bu Sundari juga bisa menyesuaikan. Kita menanti Bunda Sundari. Sambil menunggu Bu Sundari, kira-kira ada pertanyaan apa lagi Bun? Monggo, mumpung kita ketemu. Setelah ini kita nggak ketemu 2 mingguan ya. Ya, ada Bunda Eva mewakili Bunda Sun kelihatannya ya. Bunda Eva, apa kabar? Bunda Eva bisa mendengar suara saya? Bu Eva bisa mendengar suara saya, Bu Eva? Iya Pak, maaf. Posisinya lagi di luar. Oh, sedang di luar. Ya, Bu Eva, ini kita sedang menyelesaikan jadwal terkait dari jadwal kegiatan kita. Nah, ini tinggal menentukan kegiatan refleksi lokakarya dan pendampingan PMO hari dan tanggalnya hari apa begitu. Bu Eva bisa melihat di layar nggak? Kelihatan nggak? Sebentar saya lihat Pak. Tinggal dari TK Aisyah saja. Tadi itu yang punya Bu Ella yang tanggal 20 masih merah Padi. Ella. Oh ya udah. Udah diganti ya. Oke. Ini tanggalnya takutnya Bu Ella berubah saja Bun, soalnya jadi saya masih merahkan. Oke. Takutnya kan hari keluarga, maksudnya apakah kalau saya nggak ada masalah ya. Sebentar saya screenshot dulu, saya kirim ke grup ya Pak. Ya. Karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Nggak apa-apa Bun, monggo. Sebentar ya Pak. Perkiraannya tanggal 17 dan 22 sisa harinya yang untuk TK Aisyah. Kemudian 22 sudah. Oh ya, ini ada Bu Sundari di 22 ya. 25 26 29 30. Oh, di tanggal, kalaupun mau lewat ke Mei-nya itu tanggal berapa? Mungkin 02 Mei mungkin gitu ya.
monggo mumpung semua kepala sekolah hadir, takutnya ada mau saling tuker-tukeran atau apa boleh. Kalau ada yang nggak hadir kan mau nanya bisa tukeran nggak kan repot gitu ya. Kalau ada semua kan kesempatan baik langsung disampaikan gitu. Jadi Bunda Ella, Bunda Sonya, Suster dan Bunda Margareta, sekali lagi pada kegiatan kunjungan luring tidak perlu menyiapkan apapun ya. Saya juga akan membawa makan sendiri, saya juga akan membawa minum sendiri. Monggo guru-guru juga gitu ya. Ya walaupun sekolah mau menyiapkan untuk guru-guru ya silahkan aja gitu ya. Ntar disiapin kue lebaran Pak Adi. Jangan merepotkan ya Bun. Kalau untuk hal-hal seperti itu monggo Bunda boleh untuk guru-guru ya. Pak Adi, boleh di-share lagi nggak jadwal pendampingan FSP tadi? Jadwal yang tabel mana? Yang tabel untuk refleksi lokakarya dan reto atau tabel secara keseluruhan? Secara keseluruhan Pak Adi, ya, secara keseluruhan. Ya, oke. Itu tadi refleksi coachingnya tadi diganti apa ya Pak Adi? Kunjungan lapangan Bun. Kunjungan lapangan ya? Ya, kunjungan lapangan yang biasanya November Desember itu yang penggantinya. Kunjungan lapangan ini waktunya 8 jam ya Bun. 8 jam ya? Dan dimungkinkan 2 hari ya Bun. Informasi di Rakorteknya begitu. Maksudnya satu sekolah 2 hari, Pak Adi? Iya. Oh alah. Dimungkinkan seperti itu. Udah kayak akreditasi ya Bun, tapi mudah-mudahan nggak begitu ya. Aduh. Mudah-mudahan nggak begitu ya Bu. Tapi itu baru yang disampaikan apa adanya di Rakortek saya sampaikan ke Bunda. Mudah-mudahan hanya sehari full 8 JP ya. 2 hari yang dimaksud itu adalah semester 1 dan semester 2, 1 hari sehingga total menjadi 2 hari. Tapi kemarin belum diketok palu soalnya karena itu dilaporkan ke Kemenpan gitu Bun. Ada laporan ke Menpan RB juga gitu kegiatan ini. Terus itu tanggalnya tetap tanggal segitu tuh Pak Adi? Tanggalnya alokasinya seperti ini, tapi kegiatan ini tidak ada, jadi penggantinya ya. Iya, maksudnya sekitaran tanggal itu berarti 6 sampai 9 atau dalam 1 minggu itu 6 sampai 10 itu. Bisa juga jangka waktunya 2 minggu Bun. Oke, siap. Sampai tanggal berapa berarti? Luar biasa. 6 sampai tanggal 18 perkiraannya. Wow. Karena 18-nya ada lokakarya. Biasanya kalau sudah seperti itu nanti kegiatannya sebelum lokakarya itu sudah harus diselesaikan tanggal 18 pas lokakarya itu sekaligus pas laporan kayak yang sebelumnya begitu juga kan Bun? Iya Pak Adi ya. Tuh. Berbarengan dengan kegiatan lokakarya atau FKK atau apa biasanya dibarengkan begitu. Biarin orang Jogja lama di Jakarta. Walah. Suruh keliling Jakarta. Ya maksudnya stay-nya agak lama, nggak bolak-balik. Kalau satu kegiatan aja 3 hari pulang lagi ke Jogja gitu kan. Tapi kalau full biasanya 2 minggu terus kemudian ada kegiatan lokal kan mereka nge-full gitu kan di Jakarta Ya. terus. Ya, siap. Ya dokumennya pasti sama ya Bun, semua dokumen kurikulum Merdeka ya mungkin
mungkin saat ini ada monitoring, ya mungkin akan sedikit menjadi PR mungkin kalau buat PKLMUL ya, barangkali untuk modul ataupun apa gitu kan, kalau memang perlu dibantu ya pada saat kegiatan PMO ataupun apa, yuk kita sama-sama nyusun bareng gitu Bun. Ya, siap Pak Adi. Teman-teman udah selesai bisa saling membantu gitu ya, dengan membagikan filenya lah gitu. Ada pertanyaan lagi Bun, silakan sambil menunggu Bunda Eva. Bunda Eva sudah balik, bagaimana Bunda Eva? Oke. Takutnya TKIC tanggal 17 masih libur nih. Nah, di samping kiri ada nomor surat, Bun. Nanti mohon dibantu. Nomor suratnya seperti biasa, nomor surat undangannya, gitu ya. Bisa diisikan dulu nomor suratnya. Undangannya menyusul nggak apa-apa, yang penting nomor suratnya dulu. Takutnya Bunda lagi repot ataupun sibuk, nggak sempet bikin surat undangan gitu kan. Apa boleh nanti diketikkan dulu nomor surat berapa di nomor suratnya yang terakhir di buku surat keluar di sekolah, tinggal meneruskan aja di sini gitu. Jadi kalau dikonfirmasi suatu saat kan ada nomor surat ini ya kan, nomor surat sekian, ada kegiatan apa gitu kan, jadi sesuai. Untuk kegiatan pendampingan PMO, pengawas diundang nggih, tapi kalau untuk refleksi lokakarya, pengawas tidak perlu diundang. Khusus yang refleksi lokakarya tidak perlu dengan pengawas, kecuali kalau pengawas kebetulan sedang berkunjung dan berjumpa di sekolah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kegiatan pendampingan PMO, pengawasnya wajib diundang. Kalau soal nggak datang, ya itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu pengawas begitu. Tetapi tetap diundang. Kemudian pengawasnya walaupun banyak yang pensiun sudah ada yang menggantikan gitu. Kalau misalnya pengawas juga begini, saya mau hadir tapi nggak bisa datang ke sekolah, saya mau memperhatikan PMO-nya seperti apa, barangkali ada pengawas baru ya, nggak apa-apa Bun, nanti disampaikan saja. Kalau pengawas misalnya tidak bisa hadir ke sekolah, namun akan mengikuti kegiatan PMO, dapat dilakukan secara blended learning. Jadi secara blended, bukan blended learning ya, kita bukan pembelajaran ya, secara blended, dan nanti kita bisa lakukan secara daring luring gitu ya dari sekolah, sehingga pengawas juga bisa masuk dan mengikuti kegiatan PMO begitu Bun. Pak Rujito 2 sekolah. Pengawas diberitahu atau diungkap. Bunda Eva belum muncul lagi ya. Oke.
Sundari, saya Japri aja di ini deh. Nanti TK Aisyah untuk verifikasi dan validasi. Telepon. Pak Adi, saya sudah masukkan nomor surat di chat, Pak Adi. Di sini, di kolom chat di Jimit. Iya. 025 TKKL 2 bulan 4 tahun 2024 untuk yang refleksi lokakarya ya Bun ya. Yang satu buat itu. Nomor 26 untuk PMO ya Bun ya. Iya, untuk PMO. Dua-duanya refleksi lokakarya tertulisnya soalnya. Iya, tadi. Oke, siap. Saya langsung masukkan saja. Kalau suratnya boleh belakangan Bun, nanti kalau memang kerepotan saya bantu ngetikin juga nggak apa-apa kan, dari surat yang lama hanya ganti nomor surat ya kan. Ya, Nanti tetap saya kirim ke Bundasonya gitu untuk verifikasi surat undangannya bener gak begini gitu kan. Ya Pak Adi, sebelum saya lupa makanya udah itu dulu. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Adi. Mudah-mudahan sih surat bisa libur mulai hari Kamis kan ya Bun ya? Kami terakhir masuk tanggal 5 pasca. Iya. Ya, kalau lagi pasca bikin surat mungkin nanti barangkali malam kalau saya sempat saya bantu ngetikin untuk Bundasonya ya kalau repot ya. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa buat Pak Adi, kan tinggal copy aja. Kalau repot bilang ya Bun, saya bantu nggak apa-apa Bun. Siap Pak Adi, siap. Saya siap jadi tukang ketik juga kok, tenang aja. Enggak, karena semua ada di sini, ada di laptop saya, jadi nanti tinggal copy. Dibuat suratnya. Bunda semua gitu. Saya tahu bunda-bunda ini luar biasa padatnya. Pengawas masih Pak Rujito kan ya Bun? Masih Pak, masih. Iya, Pak Rujito, 2 sekolah, Bu Listiani Rita dengan TK Damai dan TK Aisyah. Bu Ella juga masih pengawasnya. Bunda Sundari kelihatannya masih belum bisa masuk, ya sudah nggak apa-apa. Nanti supaya Bapak Ibu nggak terlalu lama waktunya, karena kita janji hanya 30 menit, jadi agak mundur ya, terlalu jauh mundurnya. Kita stop dulu supaya bunda-bunda semua bisa melakukan kegiatan yang lain. Jadi tinggal dari TK Aisyah saja, nanti biar berkonfirmasi. Suster dan Bunda Margareta serta Bunda Ella nanti mohon dibantu nomor surat. Ya syukur-syukur suratnya juga sudah selesai.
format suratnya jangan lupa tetap kepada yang terhormat pimpinan instansi ya, Bunda dan Suster di atasnya. Jangan ditujukan kepada saya, tapi kepada pimpinan instansi tetap. Nah, UP-nya boleh, UP-nya kepada saya. Jadi yang terhormat pimpinan instansi, UP-nya fasilitator sekolah penggerak TK Santo Andreas dan sebagainya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, pasti ya tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri rapat koordinasi kita terkait kegiatan PSP di bulan April dan di bulan Mei, utamanya adalah di bulan April. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita sinkronisasikan pada hari ini dan sudah kita verifikasi bersama dan kita validasi, tinggal saya laporkan juga ke KFSP terkait jadwal tersebut, karena KFSP biasanya hadir pada kegiatan PMO, terutama kegiatan PMO. Dan sekali lagi Bunda jangan lupa surat undangannya untuk yang PMO, gitu ya. PMO itu 2, satu untuk pimpinan instansi fasilitator, yang kedua untuk pimpinan instansi dari pengawas sekolahnya ya, pengawas sekolah dampingan. Soal tidak hadir nggak apa-apa ya Bun, jangan dipaksakan. Itu saja yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Suster menyampaikan nomor surat TK Santo Andreas. Iya. Iya Pak Ade. 135 itu untuk yang rekomendasi prakarya ya Suster ya? Iya Pak Ade. Harus 136 Pak Ade. 136 ini yang untuk PMO ya Suster ya? Iya, sorry PMO ya Pak Ade, benar. Saya sudah masukkan ke dalam agenda April, menanti yang dari Bunda Ella dan teman-teman yang lain. Baik, kita cukupkan perjumpaan kita hari ini supaya Suster dan Bunda semua bisa beristirahat dan juga bisa menyiapkan kegiatan yang lainnya di sekolah. Terima kasih banyak atas perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sehat selalu, dan juga tetap semangat di dalam kegiatan sekolahnya dan mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga dan tidak ada halangan ataupun rintangan ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu yang akan meninggalkan tempat yang sudah pasti fix dengan tanggal dan waktunya boleh meninggalkan tempat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, izin pamit ya. Bunda Ella dinanti nomor suratnya ya. Terima kasih Pak Adi. Sudah ya Pak Adi ya, nomornya Pak Adi. Suster. Terima kasih Pak.